Siapa namamu, Nduk? Susana. Susana, dari juragan Bisman ya? Kenapa diterima? Apa bapak nggak kasihan sama anak perempuan? Aku justru di sini kalau aku boleh cerita sedikit, aku lebih seneng sih, karena nggak jadi hantu, nggak jadi sundel bolong. Di sini Susana berperan sebagai manusia, full dari awal sampai akhir. Jadi memang yang membedakan dari film-film sebelumnya. Jadi itu yang membuat saya jadi lebih seneng gitu, kayak merecall dan bisa lebih dive into this character gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya, sorry? Oh iya, dia masih dialect coach juga ada gitu. Terus ya lebih banyak mendengarkan lagi bagaimana beliau berbicara, karena memang beliau Bunda tuh punya satu ciri khas sekali saat berdialog gitu, terutama penekanan intonasi dan lafalan beliau untuk mengucapkan satu konsonan huruf tertentu itu sangat khas banget gitu. Jadi itu yang kayak selalu diingat-ingat. Kurang lebih begitu sih. Jadi happy banget to be part of this movie, dan mungkin bisa dibilang 2026 satu-satunya film. Wow, jadi 2026 untuk Luna Maya, Susana adalah Saat ini. Apa bapak nggak kasihan sama anak perempuan kita? Susana tidak akan sengsara karena Bisman hartanya nggak habis 7 turunan. Apa ibu nggak mikir harta itu dia dapat dari mana? Dengan cara apa? Hidup Lurah Bisman! Terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama mau meluruskan di sini sebagai Susana, karena memang ceritanya namanya Susana. Memang kalau di film sebelumnya beliau berperan sebagai Katemi. Kesulitannya hampir sama di setiap film ya. Bagaimana menghidupkan karakter bukan Susana yang aslinya, tapi Susana yang memerankan film yang dosa di atas dosa. Jadi memang aku coba benar-benar kayak oke, ini harus berbeda dari sebelum-sebelumnya karena karakternya memang sedikit berbeda. Tapi marwah dari Bunda pada saat dia memerankan suatu peran, itu kan Bunda mempunyai ciri khas bagaimana beliau berakting. Jadi itu mungkin yang saya usahakan selalu ada di dalam filmnya. Tapi apakah sama 100% seperti Bunda Susana waktu memerankan film-film beliau? Pasti akan berbeda, karena kami adalah orang yang berbeda. Saya ingin mencoba menghidupkan legacy beliau di film-film yang terbaru ini tanpa bermaksud menggantikan atau bermaksud untuk bilang bahwa saya lebih baik atau Bunda lebih baik, tidak, tapi ini melanjutkan legacy beliau. Jadi memang kalau ditanya kesulitannya susah banget gitu, karena kan ini memenuhi ekspektasi orangnya. Bunda begitu sudah melekat di hati masyarakat Indonesia, bahkan sangat-sangat bisa dibilang fans garis kerasnya itu luar biasa sekali gitu. Jadi bagaimana memenuhi ekspektasi supaya mereka-mereka ini yang menonton sekarang juga masih bisa melihat marwah beliau itu dilanjutkan oleh saya atau siapapun nanti yang memerankan film-film Bunda Susana di berikut-berikutnya sih. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Nasib bapak muda dibinasakan kiriman santet. Pertama mungkin saya baru kembali lagi ke rumah produksi Sonaya setelah pulang kampung setelah 14 tahun ya Pak. 14 tahun kembali setelah tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, film Susana Dosa di Atas Dosa gitu. Pertama karena saya rasa ceritanya sangat menarik dan kali ini ada isu penting yang ingin dibawa gitu ya, membuat saya tertarik ketika membaca naskah yang ditulis oleh Ferry, oleh Mas Jujur gitu ya.
yaitu bahwa di sini memperlihatkan bagaimana ketika ada sebuah tekanan yang begitu menghimpit, lahirlah perlawanan. Dari perlawanan kita bisa dapat berbagai macam hal, baik positif maupun negatifnya gitu. Dan itu untuk mengatasi sebuah kekuasaan yang ugal-ugalan gitu. Tentu isu yang sangat penting dikemas dengan film seperti ini, jadi menarik sekali gitu. Tapi rasanya intisari ceritanya tuh sangat relevan dengan mungkin apa yang sedang terjadi di global gitu ya. Jadi the first time saya baca, saya sangat tertarik dan saya sampaikan ini ke Pak Sunil. Setelah dibujuk lewat Susana 1 dan 2, belum sempat ya Pak waktu itu jadwalnya. Jadi akhirnya yang ketiga udah nggak punya ruang lagi. Gitu. Jadi sebenarnya bujukannya udah dari pertama ya? Dari Bujukan pertama. Dari pertama ya? Dari pertama. Jadi ya gitu. Terus tahu Kino yang akan direct gitu, saya juga kayak kita belum, ini film pertama kita ya Noy? Ngedirect ya, maksudnya saya pernah tentu mengenal Kino udah cukup lama gitu, dari mulai menjadi Astrada gitu. Jadi ketika dapat kesempatan bermain dan didirect langsung oleh Kino, rasanya senang banget juga gitu. Dan pengalaman syuting film ini was so fun. I love working with Luna Maya so very much. I think she's a great actress, very professional gitu. Dia sangat, saya tahu kerja kerasnya Luna tuh callingan paling awal dari semua pemain. Iya, betul. Make up paling awal. Saya aja belum datang di lokasi, begitu saya datang selamat pagi ke trailernya Luna tuh udah dengan pasang-pasang segala macam gitu. Jadi I know she's working very very hard for this film. Tepuk tangan untuk Reza Radian. Izinkan ya saya belajar ilmunya, agar saya bisa membalas orang-orang yang sudah menzolimi keluarga saya. Kau tidak mengerti cara berpikirmu. Tidak semua orang yang bernasib buruk menempuh jalan seperti ini. Banget kalau saya dibukakan pintu oleh Pak Sunil gitu. Jadi terima kasih Pak Sunil. Ini pertama kali saya bekerja di Soraya kayak gitu. Dan ada 3 kejutan yang saya rasain ya. Pertama, memang siapa sih yang gak pengen kerja di Soraya gitu Pak, setelah melihat film-film yang sangat besar gitu ya, yang juga saya tonton gitu ya, dari 5 cm, Van de Wijk kayak gitu. Kedua, saat Pak Sunil bercerita ke saya, ini saya nggak tahu mau bikin film apa kayak gitu ya. Terus Pak Sunil bilang saya mau beri ke Kinoy itu adalah film Susana. Nah ini kaget kedua nih, karena terus terang dari kecil dulu saya tonton semua film-film Susana kayak gitu dan sangat saya sukai, dari Nyi Blorong, Malam Jumat Kliwon kayak gitu ya, Sundel Bolong, Santet yang ini juga Santet Pelipur Lara sebenarnya ya kalau yang dulu kayak gitu. Jadi sesuatu yang sangat kayak dunia itu sempit ya kayak gitu loh. Ternyata proyek ini dikasih ke saya, dikasih kesempatan gitu. Terus ketiga itu ternyata Pak Sunil itu tahu visi mau bikin film apa kayak gitu loh. Nah chemistry ini yang jarang sekali saya temukan dengan produser-produser kayak gitu loh. Jadi tidak yang ego atau idealis kayak gitu. Dia memberi ruang kita berdiskusi kayak gitu. Jadi sangat membuat saya jadi nyaman kayak gitu ya. Jadi beban yang tadinya wow ini film Susana yang semua penonton pasti ekspektasinya tinggi kayak gitu. Tapi saya malah disupport dari sisi kreatif kayak gitu ya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Terima kasih Pak Sunil yang kita berdiskusi sekali untuk mewujudkan film yang kayak gimana kayak gitu ya di film Susana ini kayak gitu. Tapi tidak menghilangkan aura karismatik dari film Susana yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu sih. Jalan macam apa yang menurutmu aku pantas tempuh? Berdoa dan terus berdoa memohon perlindungan Allah. Kau berpikir apa, Susana? Mereka sudah terlalu gila berpikir bahwa kamu menyantet mereka. Kita harus segera pergi dari sini. Saya pengen kasih lihat bahwa ketidakadilan yang terjadi pada protagonis dan karakter-karakter di film ini, dan pemberontakan dan ketidakadilan, dan itu yang saya pengen kasih lihat dunianya intinya. Siapa aja yang terlibat dalam sini, apa yang terjadi, dan gimana supernatural power santet yang melawan ketidakadilan ini gitu. Sebetulnya itu idenya, seperti Susana memegang bola api di tangannya, dan karakter-karakter yang ditunjukkan, siapa antagonisnya, siapa
protagonisnya gitu. Itu sih idenya supaya kita nggak hanya lihat satu orang, tapi kita bisa lihat rangkumannya ini bakal begini loh. Film ini skalanya lebih besar gitu. Itu yang saya pikirkan. Siap. Terima kasih Mas Adil. Ketika ada orang-orang jahat yang datang menzolimi orang-orang yang aku cintai, apa ada datang pertolongan? Tidak ada. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan membalas dendamku kepada mereka semua. Mau tahu apa dari posternya? Proses kreatif. Kenapa dibuat seperti itu? Iya, kenapa dibuat seperti itu? Kreatifnya karena banyak perbincangan Pak, komen-komen yang luar biasa di sosmed. Ya, kebetulan hari itu pas rilis saya juga cerita sama Reza ya. Poster nih. Jadi banyak yang tanya kenapa seperti itu, karena yang pertama dan kedua kan mukanya Susana aja ya, dari setengah profil gitu. Tapi sebelum filmnya dibuat, pada saat skripnya udah jadi, ini ide poster ini udah ada. Poster ini didesain, poster ini namanya collage poster gitu. Jadi didesain, setiap poster itu beda-beda. Kalau kita mempunyai sebuah karakter protagonis di poster itu, ceritanya tentang protagonis itu. Kalau kita punya poster collage seperti Star Wars, seperti Avatar, berarti ceritanya tentang karakter dan tentang dunianya juga. Kebetulan dunia kita besar di film ini, jadi saya coba menceritakan seberapa cerita ini bukan hanya terhadap satu individu, tapi terhadap dunianya juga. Gitu. Makanya posternya lebih large scale seperti itu. Kalau boleh diceritakan Pak, yang buat siapa Pak? Poster desainernya Pak, diberikan ke teman-teman media. Oh itu dari kolaborator kita di Los Angeles, namanya John. Dia sering bantu saya dari dulu, zaman mungkin 5 cm dan tenggelamnya kapal Van der Wijk dan lain-lain gitu. Dia udah sering berkolaborasi Ya, Pak. dia udah sering berkolaborasi. Kalau dilihat juga dari posternya, sebetulnya kalau dilihat dari jauh posternya itu penuh dengan kegelapan dan terangnya hanya dari apinya itu. Jadi sekitarnya gelap semuanya gitu. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Dengan cara apa bisa-bisa kamu menjadi korban? Penindasan menuntut pemberontakan. Kalau di situ aku yang akan jadi korbannya, biarlah